Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu sebab apa akibat. Ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya. Tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja dari banyak hal. Ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah, Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan apa namanya. Lu gak ada masalah di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah. Apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Kalau yang mayoritas bukan Islam, baru orang Islam punya masalah kan begitu. Menurut saya Mas berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan. Itu cuman akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Betul nggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Selama keadilan itu tidak berlangsung, maka problem akan banyak sekali. Dan jangan dipikir borok itu masalahnya, borok itu akibat dari data yang tidak benar, gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas. Saya tidak pernah ada masalah kok, maknya tidak pernah ada masalah toh. Anda di Bang-Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Karena masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya dia dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makkiyah ini kan sudah terbukti bahwa kita, Makkiyah itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Orang miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Karena masalah Mas. Sekarang nomor siji adil, agak adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu toh. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang modern, apa aja. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, guys, sinau ya, Didik ya. Adil itu nek sol ya sol. Nek sole rodok munggah Didik pales. Jadi gak adil. Jadi dalam musik yang di dalam kesenian adil itu namanya pas. Nek ono situ mblero titik wis rusak kabeh aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif. Gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu gembira, rakyatnya gembira apa tidak? Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut ukuran nikah atu-atu. Kan gitu. Untak adil apa tidak? Mahasiswanya sumringah apa tidak? Kan begitu. Nek sumringah are-are berarti lumayan adil, kan gitu. Apalagi di bidang apa saja? Apa di bidang apa saja? Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat, gitu loh. Makanya perangkat hukumnya cuman alat. Yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya. Bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum, tapi subjek substansi dan nilainya adalah keadilan.